Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan saya, Siti Nuryani, dalam pembelajaran PPKN di kelas 8, yaitu pada bab 4 tentang Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, yaitu pada poin B, Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya, agar ketika saya menjelaskan, kalian dapat menulis poin-poin penting materinya. Yuk kita mulai belajarnya. Seperti yang kalian ketahui, kompetensi dasar ini masih sama ya mengenai tentang Kebangkitan Nasional 1908. Jadi ini masih sama ya, kalian dapat membacanya. Selanjutnya yaitu mengenai peta konsep. Ini kalian bisa melihat bahwa pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan yaitu pada poin B tentang Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan nanti minggu depan kita akan mempelajari pada poin C tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia sebagai wujud nilai kebangkitan nasional. Baiklah, kita akan mulai yaitu pada poin B, Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara, bangsa Indonesia berusaha untuk melawan dan mengusirnya, tetapi masih mengalami kegagalan. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan bangsa Indonesia mengusir penjajah. Yang pertama yaitu karena perlawanan tidak dilakukan secara serentak dan bersifat kedaerahan. Kedua, yaitu sangat tergantung pada pemimpin, sehingga apabila pemimpinnya tertangkap atau meninggal, kemudian perlawanannya akan berhenti. Yang ketiga, yaitu kalah dalam teknologi dan persenjataan perang. Dan keempat, yaitu bangsa Eropa menggunakan politik adu domba. Dan yang kelima, yaitu tujuan perjuangan masih kurang jelas. Dengan berdasarkan pengalaman di masa lampau tadi, selain menggunakan perlawanan fisik, maka para pelajar berjuang dengan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Terdapat perbedaan dalam perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda, yaitu sebelum tahun 1908 dan setelah tahun 1908. Nah, berikut ini adalah perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Kita akan melihat di tahun sebelum 1908. Nah, faktornya yang pertama yaitu perjuangan masih bersifat kedaerahan. 2. Mengandalkan perjuangan dengan senjata. 3. Waktu perlawanan tidak bersamaan. 4. Yaitu tergantung pada pemimpin. Dan yang kelima yaitu tujuannya kurang jelas. Sedangkan jika sesudah 1908, ini yang pertama bersifat secara nasional. Kemudian yang keduanya menggunakan organisasi modern yang teratur. 3. Waktu perlawanan bersama-sama. 4. Tidak tergantung pada pemimpin. Dan yang kelima tujuannya jelas. Sebelum tahun 1908, perjuangan rakyat Indonesia ini melawan penjajah hanya bersifat kedaerahan. Hal tersebut mendorong terjadinya pergerakan nasional sebagai salah satu cara
untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lahirnya pergerakan nasional itu didasari oleh beberapa faktor pendukung, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu di sini ada faktor dari dalam ya. Jadi terdapat dua faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional di Indonesia. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, berikut ini adalah faktor-faktor pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia yaitu dari faktor dari dalam. Yang pertama adalah penderitaan rakyat Indonesia ya. Jadi faktor yang pertama adalah dikarenakan adanya penderitaan rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini mengalami penderitaan yang berkepanjangan yaitu semenjak bangsa Portugis datang dan menjajah Indonesia. Ya, jadi rakyat mengalami perlakuan yang tidak adil. Ya, jadi awalnya dari monopolinya perdagangan rempah oleh bangsa asing. Nah, kemudian diperlakukan secara tidak adil ya, sehingga penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan rasa nasionalisme untuk membela rakyat yang tertindas. Rasa nasionalisme ini mendorong para kaum intelektual atau para cendekiawan berjuang melawan penjajah dengan cara membentuk organisasi. Nah, kemudian yang keduanya yaitu munculnya kaum terpelajar pribumi. Nah, jadi pada masa penjajahan Belanda ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Kalau masyarakat pribumi itu yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, mereka tidak berhak memperoleh pendidikan. Sehingga pendidikan pada masa penjajahan Belanda hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu. Nah, kemudian dengan adanya kebijakan politik etis atau politik balas budi ini kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah jajahannya, sehingga masyarakat yang berada di wilayah jajahannya diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak seperti masyarakat lainnya. Kemudian hal tersebut menjadi awal munculnya kaum terpelajar yang berasal dari masyarakat pribumi. Kemudian yang ketiga yaitu karena sejarah masa lampau. Jadi sebelum bangsa Eropa masuk menjajah Indonesia, sebenarnya masyarakat Indonesia ini telah dipersatukan oleh dua kerajaan besar. Ya, jadi kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Mataram. Kedua kerajaan tersebut mampu menguasai sebagian besar wilayah Nusantara dan negara tetangga. Kebesaran kedua kerajaan tersebut menjadikan masyarakat Indonesia mempunyai cita-cita untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, bukan sebagai bangsa yang terjajah. Nah, itu dia adalah faktor-faktor yang mendorong lahirnya pergerakan nasional, yaitu dari faktor dari dalam. Nah, selanjutnya yaitu faktor dari luar ya. Yang pertama adalah dikarenakan adanya kemenangan Jepang atas Rusia. Jadi, pada tahun 1904, Jepang itu menyerang Rusia untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Nah, perang antara Jepang melawan Rusia ini berakhir pada tahun 1905 dan Jepang keluar sebagai pemenangnya. Nah, hal tersebut menjadikan semangat juang bagi bangsa Indonesia bahwa bangsa Asia juga mampu mengalahkan bangsa Eropa. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu masuknya paham baru dari Eropa dan Amerika. Nah, di daratan Eropa dan Amerika ini ada muncul paham baru, yaitu istilahnya nasionalisme dan liberalisme. Paham tersebut menyebar hingga ke daratan Afrika dan Asia yang menjadi wilayah jajahan bangsa-bangsa Eropa. Dengan masuknya paham baru ke Indonesia itu membuat pola pikir rakyat Indonesia akhirnya berubah
Mereka berpikir harus melawan penindasan serta mengusir penjajah dari Nusantara. Nah, dengan mengusir penjajahan tersebut, maka rakyat Indonesia akan hidup merdeka. Nah, kemudian faktor yang ketiga, adanya pergerakan nasional di negara lain. Ya, jadi ternyata bukan di Indonesia saja ya, adanya pergerakan-pergerakan juga ternyata terjadi juga di negara lain seperti India, Turki, Cina. Ya, jadi negara itu juga sedang melaksanakan pergerakan nasional juga sehingga Indonesia pun menjadi terdorong atau terinspirasi ya, menjadi inspirasi bagi para kaum intelektual di Indonesia untuk sama-sama melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kemudian dengan adanya pergerakan nasional tadi ini memunculkan sebuah organisasi yaitu namanya Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini merupakan cikal bakal perintis kebangkitan nasional ya. Jadi Budi Utomo ini menjadikan kebangkitan nasional di Indonesia dengan lahirnya organisasi ini yaitu tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Nah, penggagas dari organisasi Budi Utomo ini yaitu bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, kemudian didirikanlah oleh Dr. Sutomo dan ditunjuklah RT Tirtokusumo sebagai ketua pusatnya. Kemudian mereka mengadakan sebuah kongres, yaitu kongres yang pertama tempatnya di Yogyakarta, yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 1908. Nah, jadi organisasi Budi Utomo ini melibatkan beberapa orang penting ya. Jadi dari mulai penggagasnya, pendirinya, ketuanya itu adalah orang yang berbeda. Jadi sekali lagi penggagasnya itu adalah Dr. Wahidin. Kalau pendirinya itu adalah Dr. Sutomo. Nah, kemudian ketua organisasi Budi Utomonya yaitu Tirtokusumo. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional ya. Kan kalau sebelumnya ini bersifat kedaerahan, nah kalau sekarang ini adalah bersifat nasional yang berbentuk modern. Nah, Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, sekali lagi, Budi Utomo ini didirikan oleh Dr. Sutomo ya pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Yang kemudian penggagasnya ini adalah Dr. Wahidin. Nah, jadi siapa sih Dr. Wahidin ini? Ya, atau penggagas Budi Utomo ini? Jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan dokter lulusan Universitas Topia. Jadi Stopia itu adalah sekolah kedokteran pada saat itu di Jawa, yang mana beliau ini menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajah Belanda. Nah, jadi menurutnya itu salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Ya, jadi menurut Dr. Wahidin, Indonesia ini rakyatnya harus cerdas agar terlepas dari penjajah. Nah, untuk itu rakyat harus diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran serta memupuk kesadaran bangsa. Nah, kemudian Dr. Wahidin ini menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, kemudian gagasan ini ternyata sangat disambut baik oleh para pelajar Stovia lainnya. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah organisasi Budi Utomo. Nah, jadi Budi Utomo itu sebenarnya berasal dari kata apa atau apa artinya?
Nah, Budi Utomo ini berasal dari kata Sanskerta, yaitu bodi atau budi ya. Budi berarti keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran. Adapun perkataan utomo berasal dari kata utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti tingkat pertama atau sangat baik. Nah, program Budi Utomo ini adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Nah, jadi tujuan dari berdirinya organisasi Budi Utomo ini, mereka ini memiliki program utama yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Jadi agar rakyat Indonesia menjadi cerdas-cerdas sehingga akan mudah terlepas dari penjajah. Nah, kemudian sebagai organisasi pelajar yang tadi ya berintikan dari pelajar-pelajar Stovia atau sekolah kedokteran tadi, gerakan Budi Utomo ini pada awalnya hanya terbatas pada Pulau Jawa dan Madura saja. Yang mana organisasi Budi Utomo ini melaksanakan kongres yaitu dari tanggal 3 sampai 5 Oktober tahun 1908. Ya, jadi mengadakan kongres pertama yang mana tempatnya ini di Yogyakarta. Kemudian kongres ini menghasilkan atau berhasil menetapkan tujuan organisasinya. Jadi mereka itu berunding dengan anggota yang lain untuk memutuskan sebuah tujuan organisasinya. Jadi untuk apa sih berdirinya Budi Utomo ini? Nah, mereka ini berhasil memutuskan tujuan organisasi, ya, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Nah, selain itu pun pada kongres pertama ini memutuskan bahwa terpilihnya ketua Budi Utomo yaitu RT Tirto Kusumo ya, atau ketuanya itu Tirto Kusumo yang pada saat itu Tirto Kusumo ini berkedudukan sebagai bupati di Karanganyar. Ya, jadi pada kongres ini pun memutuskan Tirto Kusumo sebagai ketua pusat dari organisasi Budi Utomo. Nah, hasil kongres pertama secara kesimpulannya adalah ini ya. Pertama, bahwa organisasi Budi Utomo ini tidak berpolitik ya, tidak berpolitik, tetapi bergerak di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Karena tadi ya tujuan utamanya itu yaitu untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Kemudian ruang geraknya itu hanya di daerah Jawa dan Madura saja, tidak menyebar ke daerah yang lain. Dan terpilihlah ketua pusatnya yaitu Tirto Kusumo. Nah, jadi Budi Utomo ini kemudian menetapkan tujuannya juga secara umum, yaitu ingin menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin, dan agama. Nah, dengan berdirinya Budi Utomo ini, ya besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo ini dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, sehingga Presiden Soekarno menetapkan pada tanggal 20 Mei 1908 ini, mohon maaf ya, ini ada kesalahan nama. Sebenarnya 1908 ini menetapkan hari kelahiran Budi Utomo, yaitu sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai Perintis Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Jadi kesimpulannya, pada masa ini berdirilah salah satu organisasi
modern yang pertama yaitu yang bernama Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo atas gagasan dari Dr. Wahidin yang diketuai oleh Tirto Kusumo yang kemudian melaksanakan kongres pertamanya yaitu di Yogyakarta pada tanggal 5 Oktober. Demikian dari penjelasan Ibu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran PPKN kelas 8 minggu depan. Semoga kalian sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.